Kembali lagi bersama channel pertama kali aku bisa bersama Arif Ruyat. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mentarkib sebuah kalimat, ya, seperti ini kalimat, ya, dan dijelaskan per kata. Kemudian sebab-sebabnya dijelaskan. Sebab-sebabnya i'rob itu adalah tanda, ya. Apakah dia doma, kasroh, fathah, ya. Apakah dia jer, apakah dia fathah, apakah dia nasob, apakah dia domah, apakah dia rofa, ya. Kita akan coba untuk menjelaskannya dan langkah-langkah bagaimana susunan kalimat itu. Jadi tarkib itu adalah susunan, ya. Susunan mentarkib jumlah berarti bagaimana kita mencari cara untuk susunannya, ya. Jadi ada 4 langkah sebetulnya, ya. Ada 4 langkah cara mentarkib itu. Langkah pertama adalah analisa jenis jumlahnya atau kalimat, ya. Nah, ingat kalimat itu ada 2, jumlah itu ada 2, kalimat itu ada 2. Nah, kita kembali lagi, kalimat itu ada 2. Apa itu? Yaitu kalimat atau jumlah fi'liyah dan muftadaiyah. Iya, ya. Nah, jumlah atau kalimat fi'liyah dan muftadaiyah. Cuma ada 2. Tentukan dulu apakah kalimat itu jumlah fi'liyah atau jumlah muftadaiyah. Itu nomor 1, ya. Oke, langsung ke praktek. Apakah kalimat ini adalah kalimat jumlah muftadaiyah atau jumlah fi'liyah, ya kan? Nah, inna, ini kita lihat ini masih gundul, belum ada i'robnya, ya. Ini ana, ani, ina, ya. Jadi kita harus tahu nih, ya. Pertama, ini adalah inna. Inna. Al-syaito. Nah, ini apa ini? I'robnya apa? Tonu. Harusnya karena dia ada alif lam harusnya tonu, ya. Tonu harusnya kan tonu. Kita lingkarin dulu nih, ya. Nah, jadi kalimatnya apakah jumlah fi'liyah? Apakah ini fi'il? Ina itu? As-syaiton itu fi'il? Bukan. Ina itu adalah IMK. Ina muftadaan khobarun. Atau sebelum ini kita kenal ina nasoba rofa'u. Nah, ini akan kita jelaskan, ya. Kenapa ina ini disebut ina muftadaan khobarun, atau ina yang sebelumnya lagi disebut ina nasoba rofa'u. Oke, berarti ini ina ini adalah ina muftadaan khobarun. Apakah ina muftadaan khobarun itu apa? Maksudnya kemana? Ya, jadi pertama dalam langkah mentarkib itu adalah pertama tentukan dulu jenis kalimatnya. Jadi kalimatnya itu yang pertama itu diawali oleh apa? Kalau diawali oleh fi'il, maka dia jumlah fi'liyah. Kalau diawali oleh bukan fi'il, maka dia jumlah muftadaiyah. Ya, gampang banget lah pokoknya.
Gampang sekali ya. Nah, bagaimana sekarang kita kalau ada huruf Arab ya, kalimat Arab seperti ini, kemudian bagaimana kita menerjemahkannya atau memberikan kalimat gundul ini dikasih irob, harokat ya, irobnya. Jadi di sini inna al saiton gitu lah kan, ambilnya gitu kan. Inna ini adalah inna mubtadaan khobarun. Jadi setelah inna itu mubtadaan berarti an itu nasob. Khobarun berarti setelah inna mubtadaan khobarun itu adalah khobarun atau inna nasoba rofa'u, setelah inna itu nasoba. Jadi ini adalah awal tanda ciri gitu ya. Jadi cirinya adalah setelah kata inna ini ya, ini berarti inna nasoba, ini nasob, berarti ini harusnya nasob. As-saitona gitu ya. Ina ini yang dihapus ya, ina saitona gitu. Jadi di sini ina itu adalah taukid ya, taukid. As-saitona berarti tadi mubtadaan IMK, ini IMK nih, taukid ini adalah IMK. Ina mubtada berarti ini adalah tadi bukan jumlah fi'liyah tapi jumlah mubtadaiyah, menjadi mubtada ya, menjadi mubtada. As-saitona itu apa dia? Itu adalah al-marifat ya, al-marifat. Oke, dia adalah al-marifat. Jadi pertama adalah tadi apa? Ketika kita mengirob itu kita kasih tanda dulu. Pertama itu adalah jumlah mubtadaiyah atau jenis kalimatnya, jenis jumlahnya mubtadaiyah, apakah mubtadaiyah atau fi'liyah, berarti ini jumlah mubtadaiyah. Udah ketemu nih mubtadanya, kita sampai setelah mubtada itu khobar, berarti harus ada khobar. Kita lihat ini berarti apa nih? Kalau al-marifat ketemu li itu abjad, berarti tidak bisa ya, tidak bisa disambung, maka kita pagar gitu ya. Tidak bisa disambung maka kita pagar. Lil ini nun, sa ingat kalau ada li ini bijarin, huruf kolom 1 ya, ketemu berarti li bijer, berarti ininya adalah jer atau kasroh ya, jer atau kasroh, berarti lil insani. Kenapa kasroh? Karena dia jer majrur ya, jer majrur. Kedudukannya dia sebagai apa? Ingatlah ini jumlah mubtada itu harus sampai komplit dulu ya. Ini ternyata lil ini adalah hal. Kenapa hal? Nah ini adalah keterangan ya. Ada sebagai hal. Lil insani jar majrur nih. Insani aduwum. Nah ini setelah insani al insani ya. Aduwu mubinun. Berarti ingat tadi ya, ina mubtadaan khobarun. Ini belum lengkap, maka al insanu sebagai keterangannya, ini hal itu keterangan bagi insan manusia. Sesungguhnya as-saytona setan itu
Lil insanu bagi manusia. Kenapa bagi manusia itu apa? Kenapa? Gitu kan? Aduwu mubin. Musuh. Aduwu mubin. Al insanu aduwu mubin. Nah, ya kan? Ingat, jadi kembali lagi, aduwu mubin. Aduwu mubin. Jadi langkah kedua kita kalimat inti. Kalimat inti itu mubtada khobar. Kalimat intinya belum nyampe ya. Jadi kita sampaikan dulu ya. Berarti kalau udah mubtada khobarnya mana? Gitu kan? Nah. Oke. Aduwu mubin itu adalah termasuk apa? Aduwu mubinun. Abul mubinun. Ini adalah termasuk pausus sifat ya. Nakiroh. Musus sifat nakiroh ya. Nakiroh berarti ini menjadi khobar. Gitu, menjadi khobar tuh begitu ya. Jadi inna syaitona lil insani aduwwum mubinun gitu. Sesungguhnya setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Musuh yang jelas. Musuh aduwwum mubinun. Jadi musuh yang jelas nih, musuh aduwwum mubinun, musuh yang jelas bagi manusia. Jadi kalau cara membacanya gini, inna sesungguhnya as-syaitona setan itu ya lil insanu, karena di keterangan ya ini menjelaskan yang mana si setan bagi manusia itu aduwwum mubin. Jadi ini khobarnya yang menerangkan mubtadanya ya. Itu. Jadi langkah pertamanya ini kita tentukan dulu jumlahnya atau kalimatnya. Itu kalau diawali oleh fiil maka dia jumlah fi'liyah. Tapi kalau bukan fiil maka jumlah mubtada ya. Jadi inna setelah inna itu adalah isim bukan fa'il, maka isim nih. Isim al-marifat. Ya. Aduwwu mubin. Inna sesungguhnya setan aduwwu mubin, musuh yang jelas. Bagi siapa? Bagi hal nih ya, bagi manusia. Gitu ya. Bagaimana tarkibnya? Tarkibnya karena ada BK-nya di sini, ada hal ini, maka tarkibnya adalah taukid jumlah mubtadaiyah hal khobar tarkib minimal. Gitu ya. Jadi cara tarkibnya begitu. Jadi kalau ada kalimat seperti ini tuh gimana caranya? Jadi cara mentarkib itu baca ayatnya dulu. Misalkan sekarang gini ya cara mentarkib itu. Inna as-syaitona lil insani aduwwum mubinun. Dibaca dulu. Ya. Dibaca dulu, kemudian ina itu ditarkibnya sebagai apa? Sebagai taukid. Ya kan? Jadi cara membaca itu baca ayatnya dulu. Kemudian baca tarkib kedudukan masing-masing kata. Ya.
kedudukan masing-masing kata. Jadi cara inna syaitonu lil insani aduwwum mubinun. Sesungguhnya setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Maka perkata ditarkib inna menjadi taukid berupa huruf kolom inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, gitu ya. Itu taukid. Taukid itu adalah huruf kolom 15 ya, 16, 17, 18 atau berapa? Inna itu huruf kolom berapa? Taukid itu adalah huruf kolom, ingat ya, 1 sampai 19 itu bisa dikategorikan sebagai huruf ya. Nah, ini al-istifham. Itu adalah taukid. Taukid itu adalah la sungguh, qad sungguh, laqad sungguh. Ya kan? Nah, kenapa inanya itu disebut taukid juga? Nah, Inna itu disebut taukid juga. Kenapa disebut taukid? Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya. Jadi disebut taukid itu la sungguh, qad sungguh, laqad sungguh. Itu taukid ya. Kemudian inna nasoba rofa'u, inna sesungguhnya, ana sesungguhnya, karena seakan-akan. Jadi inna nasoba rofa'u. Jadi kalau inna nasoba rofa'u itu adalah taukid ya. Oke. Berarti karena ini taukid berupa apa nih? Berupa inna nasoba rofa'u ya. Berupa inna nasoba rofa'u. Taukid itu ya. Kemudian as-saitona jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa al-marifat ya, isim al-marifat. Lil insani menjadi jumlah menjadi hal berupa jar majrur. Aduwwu mubinun menjadi khobar berupa mausuf sifat nakiroh. Begitu. Ya. Jelas ya? Jadi pertama kita lakukan dulu jumlahnya apa. Nah, jadi kalau kita jelaskan di sini begini jelasnya. Inna itu apa nih? Ya kan? Inna itu apa? Inna itu adalah taukid. Ya. Inna ini adalah taukid berupa inna nasoba rofa'u atau inna mubtadaan khobaran. Setelah inna, apakah dia jumlah fi'liyah atau jumlah mubtadaiyah? Ternyata dia adalah mubtada. As-saiton tonu tona ya. Tona, lihat irobnya. Kenapa tona? Karena ini ina mubtadaan an atau ina nasob mubtadaan sebagai mubtada yang harokatnya atau irobnya an. Jadi mubtadaan khobar. Jadi ini jumlah mubtadaiyah sebagai mubtada. Makanya disebut ina mubtadaan. Titik khobarunnya aduwwu mubin. Ini adalah aduwwu mubin itu sebagai khobarun. Atau di sini adalah rofa nih ya. Begitu ya. Gampang lah ya, gampang. Jadi tarkibnya bagaimana tarkibnya? Tarkibnya adalah taukid
jumlah mubtadaiyah, mubtada, hal, khobar, tarkib maksimal. Itu Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti ya pelajaran yang pertama ini, bagaimana caranya kita mentarkib. Pertama, ulangi lagi ya. Nah, kita ulangi lagi ya, biar lebih jelas lagi ya. Ulangi lagi. Diulangi lagi ya. Oke, diulangi lagi. Nah, diulangi lagi ya. Oke, kita ini mendapatkan kalimat nih. Nah, gini aja deh. Yang ujungnya aja belum. Nah, inna as-saito lil insa aduwwu mubi. Nah, maka pertama, inna berarti mubtadaan khobaran atau inna rofa, inna nasoba rofa'u. Berarti kalau nasob dan rofa itu bukan fiil. Kalau ada inna, otomatis dia adalah jumlah mubtadaiyah. Berarti ini taukid ya, taukid. Inna itu inna rofa'u, inna nasoba ink ya, inna nasoba, inna inr, inna nasoba rofa'u, atau inna mubtadaan khobarun. Ingat, pertama kita cari dulu tadi jumlahnya atau kalimatnya. Fiil atau bukan, jumlah yang diawali oleh fiil atau jumlah yang diawali oleh isim. Ini bukan fiil, isim, berarti jumlah mubtadaiyah gitu ya. Berarti jumlah mubtadaiyah. Jumlah mubtadaiyah menjadi apa? Fiil, fa'il, maf'ul, mubtada atau khobar? Mubtada. Ya, karena dia adalah jumlah mubtadaiyah, maka diawali jadi mubtada. As-saitona, asaitonu, asaitoni. As-saitona. Kenapa, Nak? Karena ini ada kalimat ina di sini. Kalimat ina ini adalah memaksa kalimat setelahnya menjadi nasob. Ya. Isimnya ini nasob. Jadi bukan saitonu, jadi saitona. Nasob. Ya. Ina mubtadaan menjadi mubtadaan yang irobnya nasob. Gitu ya. Oke. Lil insani. Ini adalah jar majrur. Li insanu, insani, insana, insani. Kenapa insani? Karena dia jar majrur. Ya, kalau jar majrur harus jar kalau ada huruf bijarin. Dia sebagai apa? Sebagai keterangan hal. Ya, keterangan hal. Kenapa jadi hal? Karena dia jar majrur. Ya. Jadi sesuatu yang dikalimatin oleh bijarin ini masuk ke kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah masuknya ke dalam huruf yang isim. Nah, gitu. Nanti awamilul ismi sebagai awamilul ismi. Jadi kalau ada awamilul ismi huruf kolom 1 bi jarin karena ina itu berarti awamilul ismi, maka setelahnya isim. Nah, itu ada juga ya teorinya ya. Maka dia menjadi jar majrur. Awamilul ismi, awamilul isim, insani itu isim ya.
Awamilul isim, awamilul mudore, ada juga awamilul mudore diawali oleh kalimat apa menjadi fiil mudore. Diawali oleh huruf-huruf apa menjadi awamilul ismi, gitu ya. Oke, aduwwum mubin. Nah, aduwwum mubin ini menjadi khobar berupa mausul sifat. Gitu ya. Jelas atau jelas? Jelas ya. Begitu dulu. Jadi cara mentarkib itu adalah pertama, cari dulu jumlah mubtadaiyah, jumlahnya atau kalimatnya. Setelah kalimatnya, kemudian setelah ketemu kalimatnya, maka kalau jumlah mubtadaiyah, kalau jumlah mubtadaiyah itu ada mubtada plus keterangannya khobar. Ya. Kalau dia jumlah mubtadanya diawali oleh jar majrur misalkan, ya, itu jadi khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Ya, khobar muqaddam. Mubtada muakhor. Mubtada muakhor. Gitu ya. Ini ada dua nih. Nah, kalau dia jumlah mubtadaiyah, maka jumlah kalimat intinya harus ada mubtada dan khobar. Atau khobar muqaddam, mubtada muakhor. Ya. Kalau dia jumlah fi'liyah, maka harus ada fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, berarti fi'il, fa'il, maf'ul itu harus ada. Atau dibalik, fi'il, maf'ul, fa'il bisa gitu. Atau fi'il, fa'il, maf'ulnya nggak ada. Atau fi'il, maf'ul, fa'ilnya masuk ke dalam fi'il ini. Nah, ini kalau misalkan mubtada khobar yang disebut kalimat inti. Ya. Kalimat inti jumlah mubtadaiyah tuh kalau sudah mubtada khobar, cari dulu nih sampai ketemu. Kalau mubtadanya ada, cari sampai ketemu. Nah, ini setelah khobarnya ketemu, ini berarti kalimat inti. Maka setelahnya ini adalah keterangan. Ya. Setelahnya itu adalah keterangan. Keterangan. Apapun, ya setelahnya adalah keterangan. Nah, setelah tadi jumlah ini adalah kalimat inti, jumlah intinya ini selesai, sudah ada mubtadanya ketemu, khobarnya ketemu, ya, maka ditentukan keterangannya apa. Cari keterangannya. Di sini keterangannya di tengah kebetulan ya, karena lil insani itu adalah keterangan bagi manusia. Sesungguhnya setan itu, lil insani, bagi manusia, aduwwum mubin, musuh yang jelas. Gitu. Tarkibnya, jumlah setelah ketemu ini semua, maka setelah ini ya, ditarkibnya adalah per kalimat. Tetapi nanti yang masuk taukid itu yang ini di bawahnya itu nggak usah ya. Nggak usah yang di bawahnya itu. Kalau misalkan nanti khobar berupa apa, mudah-mudah pilih mungkin bisa ya disebutkan. Tapi kalau yang di sini nggak usah ya. Oke? Gampang apa gampang? Ya gampang ya. Oke ya. Jadi mudah sekali ya. Tarkibnya. Bagaimana cara membacanya? Tarkibnya ringkas. Cara membaca tarkib, baca ayatnya, baca tarkibnya, kedudukan masing-masing kata, kalimat tersebut secara keseluruhan, baris atas, dan unsur kalam apa di baris bawahnya. Ini unsur kalam nih. Ya. Kemudian baca tarkib ringkasnya, hanya baris atasnya saja, dan tentukan jenis tarkibnya minimal atau tidak. Gitu, ya.
Inna as-syaitoni lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Tarkibnya taukid, jumlah mubtada iya mubtada, hal khobar tarkib maksimal. Begitu. Gampang kan? Baik. Jadi begitu cara mentarkib. Kalau ada pertanyaan ya bisa di dalam sini ditulis ya. Kemudian kita akan coba ke contoh-contoh berikutnya ya, yang gampang. Ya, kalau sudah paham, mengerti, kita akan coba ke contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya adalah kita masih pakai contoh-contoh yang ada di Al-Quran ya. Baik. Kita hapus dulu yang ini ya, supaya contohnya bisa kita tuliskan di sini ya. Oke. Gampang sih sebetulnya ya. Kalau kita belajar benar-benar lihat ya. Sesungguhnya belajar huruf Arab itu, bahasa Arab itu ya tidak sulit, sebetulnya gampang banget. Ya asal kita fokus ya. Contohnya kita coba contoh kita contohnya ya, Allah sadidul iqab al-iqab. Nah, ada kalimat seperti ini. Ya. Ini gundul nih, ya. Pertama apa yang kita lakukan? Ingat, ya. Cara mentarkib pertama itu adalah inna. Ini taukid nih, udah jelas ya. Inna taukid sesungguhnya. Taukid. Ingat, inna rofa'u, inna nasoba rofa'u, atau ina mubtadaan. Mubtada ini jelas, mubtadaan khobaron ya. Ina Allah, Allahi, Allaha, atau Allaha. Nah ini lihat nih, Allaha ya. Berarti ini setelah ina, ini adalah jumlah mubtadaiyah. Berupa apa? Mubtadaan. Ini al-marifat ya. Setelah al-marifat ketemu dengan sadidul al-iqab. Coba kita lihat, al-marifat ketemu dengan sadidu. Sadidu berarti bukan, kasih pagar. Ina sambung nggak? Bukan, kasih pagar gitu ya. Sadidu al-iqab. Sadidu al-iqab. Ini apa? Mudhof ya, nakiroh. Ini kan nakiroh, sadidu ya, sadidun, harus sadidun. Al-iqabu harusnya gitu ya. Tapi karena di sini nakiroh al-marifat ya, maka kaidah mudhof ilaih tercapai. Mudhof tidak boleh tanwin, maka tidak boleh tanwin. Jadi sadidu al-iqabu, mudhof tidak boleh, mudhof ilaih selalu jer, maka dia jer gitu ya. Paham ya? Jadi ini sebagai apa? Kalau sudah ada mubtada,
ini adalah khobar. Gitu. Ya, setelah ini khobar berarti udah selesai nih, ya kan? Ingat tadi pertama kita tentukan jumlahnya apa, jumlah mubtadaiyah. Kemudian setelah ketemu jumlah mubtadaiyah berarti dia mubtada. Nah, dia cari khobarnya mana? Khobarnya udah ketemu, udah selesai. Ini kalimat inti. Setelah kalimat inti ini coba dicek ada keterangannya, nggak ada. Berarti sudah selesai, ini kalimat intinya sampai di sini. Kalau di sininya ada lagi apa gitu ya, nah itu berarti adalah khobarnya adalah bisa keterangannya ke arah sana. Jadi tarkibnya salah. Ya. Oke, begitu ya. Jadi tarkibnya apa tarkibnya? Nah, tarkibnya inna sesungguhnya Allah ya, sadidul iqab, siksanya sangat keras. Sangat keras siksanya. Jadi kalau mudhof ilaih itu sangat keras siksanya, sadidul iqab. Oke. Tarkibnya jumlah mubtada taukid, jumlah mubtadaiyah mubtada khobar. Tarkib maksimal apa minimal? Karena ada taukidnya ya. Taukid jumlah mubtadaiyah mubtada khobar, tarkib minimal ya. Tarkibnya minimal. Karena ada taukidnya minimal atau maksimal. Karena ada taukidnya berarti dia maksimal ya. Oke. Inna dan ana itu taukid, lihat ya. Setelah inna dan ana itu al-marifat. Al-marifat. Kalau kita ngomong al-marifat, al-makrifat ya, al-makrifat. Itu ada berapa al-makrifat itu? 1, isim yang berawalan al. 2, isim nama ya, nama atau alam, disebut nama atau alam ya. 3, isim mausul. 4, jadi makrifat itu mausul termasuk ya, domir, isyarah. 5, domir ya. 6, sibeh jumlah atau unsur kalam. 6, sibeh jumlah atau unsur kalam. Seperti apa? Mudhof ilaih ya, mausus sifat, mausus ilaih, isyarah musyar ilaih, oke. Nah, itu semuanya al-marifat. Jadi setelah ina ada al-marifat itu ini. Ya, kalau Allah ini berarti maksudnya ke
ke mana? Allah itu berarti maksudnya ke isim al, ya. Coba kita kasih contoh ya, nomor 2 ya, yang ada kaitan sama al-marifat. Kita kasih contoh yang ada al-marifat. Nah ini, misalkan gini. Wa huwa fil akhirati minal khosirin syirina. Wa huwa fi akhirati minal khosirina. Minal ho-nya panjang ini, sorry. Ini minal sirina. Sirina ya. Oke. Kita lihat nih yang contoh di bawah ini. Wa itu adalah apa? Wa itu tanda baca, ya. Huwa itu apa? Domir nih. Domir berarti apa nih domir nih? Ya, ini jumlah mubtadaiyah. Domir berarti mubtada. Al-marifat maksudnya ini domir nih, ada nomor 5 ya, ini domir. Ya, al-marifat gitu ya. Fil akhirati, ingat fi itu jar majrur ya. Fil akhirati sampai sini. Fil akhirati jar majrur. Karena setelah aja ada min, berarti nggak bisa, berarti kita tetap pagar. Ini hal ya. Jumlah mubtada hal minal khosirina. Minal khosirina ini jar majrur ya, tetapi sebagai khobar. Nah, penjelasannya bagaimana sih? Ini ada 2 jar majrur, yang satu menjadi hal, yang satunya menjadi khobar. Bagaimana tuh penjelasannya ya? Penjelasannya adalah begini. Kita lihat ya. Tarkibnya, jumlah mubtadanya mubtada hal khobar tarkib maksimal ya. Dan dia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat ya. Dan dia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat. Ini Quran surat 3 ayat 85 ya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana ini kan ada jadi bagaimana ini tadi menentukan khobar kalau ada 2 JM ya, ada 2 jar majrur ini. Yang pertama adalah melihat terjemahannya, dan dia termasuk orang-orang yang tinggi. Orang-orang yang tinggi itu ini di akhirat. Nah, yang di akhirat ini adalah hal. Jadi kita lihat ininya terjemahannya ya. Jadi yang hal itu keterangan, dan dia
pertama di akhirat. Nah, di akhirat itu menunjukkan keterangan tempat lah di mana di akhirat gitu ya. Wa huwa fil akhirati, dan dia di akhirat, kan gitu kan. Kalau wa huwa minal khosirin, berarti dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, berarti dengan melihat terjemahan pada kalimat, maka yang masuk ke kalimat khobarnya itu adalah yang ini. Jadi ini adalah tam itu kalimatnya sudah lengkap ya. Oke. Maka minal khosirin adalah khobar yang berupa jar majrur, sedangkan fil akhirati ini adalah hal atau bainatul kalam. Gitu ya caranya. Baik ya, sampai di sini ya. Bagaimana kita mentarkib, ada dari keterangannya. Jika ina ya setelahnya ini adalah isim al, isim nama, isim mausul, isyarah, domir, atau sibeh jumlah atau unsur kalam, maka inanya ditarkib sebagai taukid. Tapi kalau setelah ini bukan yang 6 ini, maka dia bukan taukid ya, tidak ditarkib. Jadi ya, inna mubtada'an khobarunnya atau inna nasobanya berupa inna nasoba rofa'unya bukan ditarkib sebagai taukid. Oke. Baik. Ya, nanti kita kembalikan nanti ke pelajaran berikutnya ya. Tapi ini supaya nyambung ya. Ini kan ina. Nah, kalau misalkan ada yang lainnya nih. Ada yang lainnya kita hapus ya. Ini mudah-mudahan sudah paham. Kita hapus. Misalkan ada kalimat seperti ini ya. Ada kalimat inna, gini, innama, anta nadirun. Misalkan ada kalimat seperti ini, innama anta nadirun. Nadirun itu pemberi peringatan. Anta itu kamu ya. Oke. Kalau ada kalimat seperti ini, inanya apakah termasuk taukid atau tidak? Apakah dia termasuk taukid atau tidak? Ditarkib sebagai apa? Innama ini. Apakah ditarkib sebagai taukid atau bukan? Nah, jadi innama ini berasal dari kata inna dan ma ya. Inna dan ma. Maka tarkibnya adalah sebagai tanda baca. Gitu ya. Jadi jangan ditarkib sebagai taukid, tidak bisa. Jadi sebagai tanda baca. Kenapa sebagai tanda baca innama ini? Karena
Jadi dia tidak bisa karena dia disebut tanda baca, sehingga dia tidak bisa menasobkan mubtada atau merofakan khobar. Jadi tidak bisa menasobkan atau menasobkan mubtada dan merofakan khobar. Oleh karena itu, kalimat yang diawali oleh innama, maka irob mubtadanya tetap normal. Rofa bukan nasob. Rofa. Oke. Bukan nasob tapi rofa. Nah, gitu ya. Dan artinya ina dan huruf 18 ini, ma itu adalah huruf 18. Itu artinya pun sesungguhnya. Kalau ina itu sesungguhnya, ya, ina itu sesungguhnya, artinya itu sesungguhnya ya. Sesungguhnya. Kalau inama, sesungguhnya hanyalah, gitu loh. Sesungguhnya hanyalah. Jadi artinya sesungguhnya hanyalah. Kamu sesungguhnya hanyalah sebagai pemberi peringatan. Kalau ina sesungguhnya, kalau ini pakai hanyalah. Sesungguhnya hanyalah. Nah, ini nih. Beda dengan yang ina sesungguhnya. Ditarkib tanda baca. Berarti kalau tanda baca nggak usah disebut nanti ditarkibnya ya. Anta ini jumlah mubtadaiyah. Karena bukan fi'il ya, ini adalah domir ya. Kamu, anta, domirnya anta itu ya. Anta ya. Jumlah mubtadaiyah mubtada. Nadirun pemberi peringatan adalah khobar. Gitu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan tidak mengenai inama? Sesungguhnya hanyalah, ini di Quran surat inama itu Quran surat 13 ya. Quran surat 11 ayat yang ini. Quran surat 11 ayat 12. Sesungguhnya kamu hanyalah, sesungguhnya kamu hanyalah pemberi peringatan. Sesungguhnya kamu hanyalah. Jadi ina, sesungguhnya kamu hanyalah pemberi peringatan. Quran surat 11 ayat 12. Tarkibnya jumlah mubtadaiyah, mubtada khobar, tarkib minimal. Innama al-bai'ul mislu ar-ribahwa. Sama juga ya. Jadi ada yang kedua, misalkan innama bai'u, innama al-bai'u mislu ari bawa arribawa. Innama tadi tanda baca ya. Sesungguhnya hanyalah, sesungguhnya al-bai'u itu adalah jual beli itu karena ada alnya itu ya. Al-bai'u. Nah, ini komplit nih. Ini komplit nih al-bai'unya ya. Al-bai'u
ini isim al-marifat yang komplit, tidak di unsurnya normal ya, nggak nasob. Inama itu hilang fungsi untuk menasobkan jumlah mubtada'iyah, mubtada'nya. Jadi mubtada'nya ini, lihat nih, ya. Mubtada'nya adalah ini. I'rabnya rafa. Mislun, aribawan, aribawa. Kenapa nggak aribawi? Karena ini sebetulnya ada alif nih, ya. Jadi maka dia di sininya fathah, ya. Ariba. Ini adalah isim ghairu munsharif. Mislu aribawa ini mudhof ilaih nakiroh al-marifat. Nakiroh al-marifat. Al-marifatnya di sini ini adalah isim nama atau nama isim apa? Isim ghairu munsharif, ya. Ini khobar menjadi khobar berupa mubtada khobar. Jadi tarkibnya adalah jumlah mubtada'iyah mubtada khobar tarkib minimal. Innama al-bai'u mislu ar-robawa. Jual beli, sesungguhnya jual beli itu hanyalah mislu ar-ribawa, seperti riba. Mislu ar-riba, seperti riba. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat ke 275. Ya, begitu. Ya, mudah-mudahan dipahami pelajaran ini sampai inama, ya. Nanti selanjutnya kita bahas yang latihan kelima, keenam, supaya kita bertambah wawasannya dalam membaca, mengerti daripada kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran. Ya, apa sih bedanya inna sama inama? Balik lagi nih, inna kalau inna doang, inna dia merubah mubtadanya menjadi nasob, ya. Innallaha bukan innallahu, innallaha. Tapi kalau innama anta atau innama al-bai'u, ya. Jadi kalau innama hilang fungsi taukidnya menjadi Anda baca saja. Begitu, nanti kita akan sambung lagi, ya, di episode berikutnya untuk latihan berikutnya mengenai cara mentarkib ini, ya. Jadi nanti kita akan di latihan kelima dan keenam, ya. Pertama kali aku bisa bersama Arif Ruyat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanaka Allahumma, subhanaka Allahumma, subhanaka Allahumma. Pertama kali aku bisa bersama Arif Ruyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah belajar bahasa Al-Quran itu mudah. Bersama channel pertama kali aku bisa bersama Arif Ruyat akan membawa Anda menjadi mengerti kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Salam.